soal berita hoax. Mungkin beberapa wartawan pernah ngeliput Bapak yang di DPR ya, pas kondisi Bapak rambut keriting. Mungkin para wartawan tahu itu kondisi tentang bahasa Pak. Cuman orang-orang yang punya kepentingan sendiri buat menjatuhin Bapak itu diedit. Seolah-olah Bapak bilang kan gua artis, nggak masalah, gaji 3 juta segala macam. Itu dinarasikan supaya Bapak dihujat gitu, difitnah. Wartawan yang meliput pada saat itu mungkin tahu itu kondisinya emang bukan ngebahas soal gaji, tunjangan segala macam, enggak. Itu ngebahas soal yang Amerika, setahu saya. Ya. Cuman dinarasikan bahwa Bapak sok ngartis, sok konten. Kalau dibilang pejabat nggak boleh ngonten dong, lah ADM aja ngonten. Ya kan itu kita menunjukkan dokumentasi bahwa kita mengerjakan dan membantu orang gitu. Nggak salah dong orang mau bikin itu dokumentasi kan. Ya KDM aja melakukan itu dan banyak lagi ya pejabat-pejabat lain gitu. Jadi jangan digiring lah, jangan mau digiring terprovokasi sehingga menyerang Bapak, menjatuhkan Bapak. Karena kalau saya 100% emang semua yang diberitakan itu hoax, selain yang di DPR juga itu. Ya, karena kita juga udah diskusi juga ke Bapak pada saat permasalahan-permasalahan yang isu-isu itu terbarang gitu. Karena Bapak jujur kalau dibilang ngebantu orang, sering ngebantu orang. Membantu orang sakit, bahkan kita ada call center emang khusus warga dapil kita gitu. Banyak yang ngadu segala macam kita proses. Ada rumah pasien BPJS yang tidak dapat rumah sakit, kita proses, kita telepon langsung direktur rumah sakitnya, kita telepon dapat rawat inap. Jadi makanya saya sangat sayangkan lah kenapa orang-orang terprovokasi buat menyerang Bapak. Ya kalau saya pribadi sih ya ada orang yang berkepentingan di sini yang ingin menjatuhkan Bapak. Ya Bapak seorang artis yang banyak berbuat gitu loh secara DPR. Saya 7 tahun sama Bapak gitu. Memang saya tahu gitu gimana kebaikan Bapak gitu. Nggak usah lah diumbar-umbarkan Bapak, cuman ya itu gitu. Jadi begini, sebagai contoh ya, saya sampaikan begini. Kalau kita berbicara negara demokrasi, ya, Vox Populi, Vox Dei gitu ya, suara rakyat, suara Tuhan. Maka parameternya harus jelas. Yang pertama, ya, Uya ini sebelum dia jadi anggota DPR, ya, dia kan banyak yang stereotyping bahwa dia ini artis lah, nggak bisa apa-apa ya, nggak ada dampaknya bagi negara. Nanti boleh teman-teman cek track record beliau. Dan ini juga salah satu alasan kenapa saya mau gitu ya ikut serta di sini, membantu beliau pada saat juga belum anggota DPR. Karena kenapa? Ini orang punya prinsip idealisme dan juga rasa empati kepada masyarakat. Saya ada bantu 3 perkara yang cukup besar terjadi di Indonesia bersama-sama Mas Buya. Nanti boleh dilihat korban TPPO Myanmar. 21 warga negara Indonesia diperdagangkan oleh sindikat human trafficker Malaysia. Bahkan sindikat ini ngomong begini, Presiden lu Jokowi datang ke sini aja kalian nggak bisa bebas. Itu satu, ada yang jarinya dipotong. Kita berjibaku, kita beritakan, kita koordinasi sama keluarganya. Sampai akhirnya pemerintah dan polisi mengirim utusan untuk membebaskan orang-orang ini. Cukup sampai di situ? Enggak. Saya sama Mas Uya advokasi, pelakunya ditangkap, kita pastikan, kita kawal persidangannya, divonis 12 tahun penjara dan direstitusi 1,5 M. Itu satu contoh. Yang kedua, TKI dan TKW di Hong Kong itu ada sekitar puluhan yang jadi korban kekejaman seorang laki-laki. Itu juga kita advokasi juga. Itu pelakunya sampai di penjara sekarang. Lihat nanti di Polda Jatim, namanya Kenny. Saya nggak tahu SH namanya benar atau enggak ya, tapi dia ngaku Kenny SHMH. Dan kasus-kasus yang lain di Taiwan, lalu kasus-kasus yang lain itu ada ibu-ibu ya jadi istri polisi, anak jadi eksploitasi secara seksual. Ya, kita advokasi juga dari yang tadi divonis cuma 1 tahun 6 bulan jadi divonis 20 tahun. Jadi kalau dibilang ada pekerjaannya atau tidak, dia ini udah banyak berbuat. Cuman kembali lagi ya, keadaan dan situasi itu kan kadang-kadang menentukan juga bagaimana seseorang menyerap pemberitaan. Nah ini yang coba saya mengerti, karena memang nggak bisa dinafikan juga negara kita ini sekarang dalam keadaan yang memang ya rakyatnya lagi butuh makan, lagi lapar. Ketika ada sesuatu yang terjadi terkait pejabat yang dianggap kurang pantas, itu bisa memantik. Bang, mediasinya antara yang mengambil barang dengan Mas Uya itu dilakukan di mana Bang, dan sudah selesai semua kah atau masih ada yang belum? Oke, yang pertama tadi yang ibu-ibu tadi itu langsung di Polres Jakarta Timur. Nah nanti kalau untuk yang
ada sisa sekarang keluarganya yang sedang ada di tahanan, nanti mungkin Ibu Santi yang akan sampaikan. Lagi proses. Yang sudah dikembalikan dan yang sudah diambil apa aja? Kucing itu udah ada beberapa, paling Total semua berapa bang? kemarin 12-an ya. Total semua yang ada di rumah. Total rumah sih 20. Yang sudah balik? Sekitar 7 atau 8, saya juga kurang pastinya. Cuman saat ini sih Bapak lagi nyari kucing yang namanya Uma, biru sama Shepherd. Yang itu belum dicari. Nanti wawancara Tamara yang ngobrol soal kucing. Dia yang berkoordinasi sama Bapak langsung. Karena Bapak juga bukan tidak peduli sama kucingnya, dia nyari sampai detik ini gitu. Sama itulah barang-barang juga sudah kayak Bapak itu juga lagi cari foto nikahan dia. Iya, Itu foto emang itu. foto udah tidak ada lagi juga katanya buat dokumentasi lainnya gitu. Yang mudah-mudahan dibalikin sih. Total Kalau kerugian nantinya kucingnya tidak akan kembali semua, maksudnya sendiri sudah mengikhlaskan. Nah kalau buat obrolan itu sih belum tahu ya. Cuman bosnya masih berusaha untuk mencari semua kucingnya karena ya itu dia emang pencinta kucing dan emang kucing-kucingnya itu ya emang dijaga dengan baik gitu loh. Jadi ya sangat sayang gitu untuk dia tinggalkan gitu. Dan itu sama itu juga kan nanti bisa lihat di Instastory Bos Uya ada muka satu orang yang lagi dicari Bos Uya, bisa lihat nanti di Instastory Bos Uya bahwa itu yang ngambil kucing yang namanya biru. Nah, bisa lihat di Instastory Bos Uya, yang mudah-mudahan itu dengan wajahnya dipampang di sana bisa bernegosiasi sama Bos Uya untuk kembalikan kucingnya itu doang. Mas Uya pasti memaafkan nanti. Pasti, Ya, insya Allah. pasti. Total kerugian semua sudah terhitung belum sampai hari ini? Kira-kira kisarannya aja. Kalau total sih tidak ada omongan ya. Soalnya kalaupun dibilang sih pasti banyak ya. Cuman kalau bos saya juga tidak memikirkan berapa nilai segala macam karena kan secara pribadi bos saya juga mengikhlaskan lah gitu aja. Dengan ya niat orang kalau mau balikin gitu loh. Ya mau berapapun balik ya nggak masalah buat masuk. Yang penting niat baik orang yang ngejar itu mau kebalikin. Intinya gitu. Bos saya cuma mau menunggu itu doang gitu, niat orang yang mau balikin itu doang. Ada miliaran nggak kira-kira? Lebih? Ya something lah, maksudnya ya beberapa ada lah. Adalah miliaran ya. Ada lah, karena emang semua barang habis semua, kayak treadmill, kursi pijat segala macam. Oh, kursi pijat Iya. juga. Butuh pijat. Yang itu ada di ini, di gimana? posisi di sini gotong. Jadi kalau saya lihat itu ya kalau pada saat di lokasi itu emang beberapa orang itu satu kelompok. Aku masih ikut gotong Satu juga. kelompok dan ya saya juga deg-degan nih di sana ngevideoin gimana Itu kalau saya ada- ketahuan saya bisa nyawa saya bisa Habisin, hilang gitu kan. Ada itu patung yang untuk baju itu pun dibawa juga. Manekin itu Manekin ya? Emang terorganisir kalau aku bilang orang-orang beberapa orang ya yang tidak terprovokasi ya. Emang ada beberapa kelompok yang terorganisir yang mungkin dibayar atau ya kita nggak tahu ya. Yang penting itu organisasi mereka, kumpulan mereka emang ngebawanya gotong-gotong gitu. Gotong-gotong mungkin dikumpulin di mana saya nggak tahu. Mas, terakhir, rumah ini mau dijual apa mau ditempatin lagi Mas? Atau mau dibiarin aja? Apa gimana? Itu nanti biar Mas Uya aja yang jawab. Iya, ini soalnya tidak ada omongan soal dijual atau enggak. Yang pasti ya bosnya masih mencari adik yang hilang aja gitu. Yang penting bosnya cuma menyampaikan ya janganlah sampai masyarakat itu ya mau diadu domba, mau diprovokasi terkait hal isu-isu hoax. Kalau saya bisa tegaskan bahwa bosnya saat ini adalah korban hoax. Ya, coba kasih bukti bahwa emang video yang menyerang bos itu benar atau enggak, ya boleh kasih buktinya. Ada nggak yang benar bos yang mengklarifikasi terkait dia joget di rapat itu. Tapi yang menyebarin video yang sebelumnya, yang video hoax itu mau diproses gak sih atau dicari atau gimana kan Nah sebelumnya? itu kan banyak sekali ya, sistematis. Jadi nanti biar kepolisian saja yang bekerja, ya. Tapi yang pasti apakah ini polanya tersangkut kepada pola yang lebih tinggi lagi atau tidak, itu nanti biar urusan polisi. Tapi intinya terkait kejadian ini ya, Mas Uya seperti yang sudah disampaikan oleh dia sudah ikhlas. Sekarang yang paling penting bagaimana masyarakat bisa kembali move on ya, jangan mau terprovokasi dengan hoax-hoax yang lain sehingga negara kita bisa kembali lagi agar bisa lebih ke depan lebih sejahtera. Itu saja yang paling penting. Oke. Itu satu lagi, kalau saya lanjut ya, sorry ya. Oh, saya lanjut. Dari PAN Ibu, dari PAN Enggak,